Bab 154. Krek, krek, pedang para bandit langsung patah, lalu pedang Treksa menebas dada ketujuh bandit itu. Darah segar menyembur dari dada mereka dan tubuh mereka pun jatuh ke lantai. Sony, Danur, dan kelima orang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka para bandit yang terlihat garang itu begitu mudah dibunuh. Namun, setelah melihat pedang Treksa di tangan mereka, mereka baru tersadar bahwa itu karena pedang yang diciptakan Wira sangat bagus. Mereka punya pedang ajaib. 5 bandit yang tersisa tidak menyangka sebilah pedang bisa mematahkan pedang lainnya. Mereka langsung ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Wuho, ayo serang. Danur langsung bersemangat dan mengejar para bandit yang kabur itu. Kemudian, dia menebas ke arah seorang bandit lagi. Kelima orang dari tim penjual ikan juga berseru dan menyerbu bandit lainnya. Serang, Sony adalah orang terakhir yang tersadar dari keterkejutannya. Dia menahan rasa mual karena melihat darah, lalu mengikuti orang lainnya untuk menyerang para bandit yang tersisa. Ketujuh orang yang masih ketakutan bagaikan domba tadi seolah-olah sudah berubah menjadi singa yang gagah berani. Dasar bandit nggak tahu diri. Beraninya kalian merampok orang dari Dusun Darmadi. Sudah bosan hidup ya, maki Danur. Semakin cepat para bandit kabur, semakin berani juga dia mengejar mereka. Orang-orang dari Dusun Darmadi sudah pernah menjatuhkan kepala desa, mengalahkan preman penindas nelayan, menundukkan petugas patroli dan kepala petugas patroli, menghancurkan markas bandit, serta menjatuhkan keluarga kaya. Bahkan pemimpin kabupaten juga bersikap sangat sopan saat mengunjungi dusun mereka. Dari mana datangnya keberanian sekelompok bandit ini untuk merampok mereka? Berhubung tidak bisa melarikan diri, bandit itu tiba-tiba berbalik dan menebaskan pedangnya ke arah Danur. Pedangnya kebetulan menghantam pedang Treksa milik Danur. Klontang, pedang bandit itu pun patah. Namun, Danur yang tiba-tiba diserang juga tersandung sehingga pedangnya jatuh ke lantai. Melihat situasi ini, mata bandit itu langsung berbinar dan dia hendak mengambil pedang Treksa milik Danur itu. Shoot, dari kejauhan, Danu menembakkan busur silang yang anak panahnya langsung menembus tenggorokan bandit itu. Bandit itu jatuh menimpa Danur dan melumuri seluruh wajah Danur dengan darah. Danur buru-buru mendorong mayat itu dan menebaskan pedangnya ke arah mayat bandit seperti orang gila. Tidak jauh dari sana, Sony dan kelima orang lainnya mengejar 4 bandit yang sudah ketakutan. Dalam sekejap, keempat bandit itu sudah dihabisi mereka berenam. Begitu pertarungan berakhir, ketujuh orang itu mematung sambil menatap mayat-mayat yang tergeletak di lantai. Sony tiba-tiba muntah. Tidak jauh dari sana, pertarungan masih berlanjut. Dodi, Gandhi, dan Ganjar menguasai seni bela diri, juga bersenjatakan pedang Treksa. Jadi, mereka tentu saja menang telak. Dengan satu tebasan Dodi, tombak yang dipegang Pitonu langsung patah. Saat Pitonu masih terkejut, Dodi sudah menebaskan pedangnya lagi. Bro, ketua kedua kelompok bandit pegunungan Dajore itu langsung mati di tempat tanpa sempat melawan. Kak Pitonu sudah mati. Gawat, lawan kita sangat hebat. Ayo kabur. Bab 155. Bandit yang tersisa buru-buru melarikan diri dengan ketakutan. Namun, berhubung tadi mereka menyerang kelompok Dodi dengan strategi mengepung, mereka pun langsung lengah begitu berbalik. Dodi, Gandhi, dan Ganjar langsung menebaskan pedang mereka dengan cepat. Dalam hitungan detik, belasan bandit itu sudah tergeletak di lantai. Total 28 bandit sudah dikalahkan dalam sekejap mata. Selain Danur yang sikunya tergores ketika terjatuh, tidak ada satupun orang yang terluka. Begitu adrenalin mereka habis, kegelisahan langsung merayap ke dalam hati mereka saat menatap mayat-mayat bandit yang bertebaran di lantai. Peraturan kerajaan Nuala menetapkan bahwa orang yang membunuh orang lain akan dihukum mati. Namun, membunuh bandit adalah pengecualian. Jika menyerahkan mayat bandit ke pengadilan daerah Kabupaten Laria, mereka bahkan bisa mendapatkan hadiah. Namun, mereka hanyalah orang desa. Selain Danu, Dodi, Gandhi, dan Ganjar yang pernah membunuh orang di desa Tiga Harimau, yang lainnya belum pernah membunuh orang sebelumnya. Jadi, mereka masih merasa sangat terguncang. Wira bersuara, cepat kumpulkan semua senjata bandit-bandit itu. Jangan biarkan orang lain melihat senjata mereka yang patah, kalau enggak, mereka akan tahu kita memiliki pedang ajaib. Oh iya, tebas lagi mayat bandit yang mati ditembak busur silang dengan pedang supaya penyebab kematian sebenarnya tersamarkan. Sekelompok orang itu buru-buru menjalankan perintah Wira. Setelah itu, mereka baru melanjutkan perjalanan lagi. Di lereng gunung yang berjarak sekitar 200 meter dari sana, seorang bandit yang sedang berdiri di atas pohon menutupi mulutnya dengan terkejut. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalan dari jauh agar bisa mencegah terjadinya gangguan di sepanjang jalur. Dia juga bertugas untuk memberi laporan kepada pemimpin bandit yang berada di markas. Setelah kereta kuda Wira pergi, dia buru-buru turun ke kaki gunung untuk memeriksa situasinya. Begitu melihat semua orang sudah mati, dia pun kembali ke markas dan melapor, Kak Pitono, gawat. Kak Pitonu dan teman-teman lainnya sudah tewas. 2 jam kemudian, 50-60 bandit menyerbu ke kaki gunung dan memandang situasinya dengan ekspresi tidak percaya. Sebagai bandit, mereka sudah sering membunuh orang. Namun, mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini. Bahkan saat dikepung pihak pemerintah, anggota mereka yang terbunuh paling banyak juga hanya belasan orang.
Sisanya selalu berhasil melarikan diri dan bersembunyi di gunung. Pitonu, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Setelah menutup mata Pitonu, Pitono bertanya dengan ekspresi suram, siapa sebenarnya yang melakukan hal ini? Bandit yang melapor itu berpikir sejenak sebelum menjawab, sepertinya, aku mendengar ada yang mengucapkan nama Dusun Darmadi. Dusun Darmadi, Pitono teringat ucapan Jamal dan bergidik. Namun, dia tidak menunjukkan ketakutannya dan bertanya dengan dingin, apa kamu melihat bagaimana cara mereka membunuh teman-teman kita? Kayaknya pakai pedang, tapi jaraknya terlalu jauh, aku nggak lihat jelas. Bandit ini berada 200 meter jauhnya. Jadi, dia hanya bisa melihat samar kejadian di tempat ini dan tidak mengetahui kehebatan pedang Preksa. Aku nggak peduli siapa mereka. Pokoknya, aku harus membalaskan dendam teman-teman yang tewas. Pitono berkata dengan tatapan membunuh, awasi jalur ini dengan baik. Mereka itu orang dari Kabupaten Uswal. Nggak lama lagi, mereka pasti kembali. Kalau bertemu mereka lagi, aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menghabisi mereka. Kelompok Wira melaju ke arah barat dalam diam. Danu, Dodi, Gandhi, dan Ganjar merasa biasa-biasa saja. Namun, Sony, Danur, dan kelima orang lainnya masih merasa gelisah karena ini adalah pertama kalinya mereka membunuh orang. Saat melihat mereka yang kehilangan semangat, Wira membuka tirai kereta kuda dan bertanya dengan lantang, Padi, kalau kita nggak membunuh para bandit itu, apa yang akan mereka lakukan? Padi adalah nama panggilan Padian Darmadi. Dia diberi nama itu karena ibunya melahirkannya saat bercocok tanam di ladang padi. Padian adalah orang yang jujur dan gigih. Padian merenung sejenak, lalu menjawab, mereka pasti akan membunuh kita, lalu merampas barang-barang kita dan merayakannya setelah bersembunyi kembali di pegunungan. Wira mengangguk, lalu bertanya lagi, kalau begitu, apa yang akan terjadi pada orang tuamu apabila kita dibunuh mereka? Padian langsung menangis dan menjawab, kalau aku mati, orang tuaku pasti sangat sedih. Kalau Kak Wira mati, dusun kita akan kembali menjadi seperti dulu, semua orang harus hidup miskin lagi. Para pemuda dari tim penjual ikan juga mengangguk. Orang di dusun mereka memang sudah menguasai keterampilan menangkap ikan, membuat sabun, dan memproduksi gula pasir. Namun, apabila terjadi sesuatu pada Wira, semua keterampilan ini pasti akan dirampas oleh keluarga kaya dari kota. Dengan begitu, kehidupan mereka pasti akan kembali menjadi seperti dulu. Wira bertanya lagi, jadi, apa kita salah dengan membunuh mereka? Tindakan kita itu termasuk baik atau buruk? Enggak salah, Padian langsung bersemangat dan menjawab, tentu saja itu adalah tindakan baik. Dengan membunuh para bandit itu, mereka nggak bisa merampok kita atau orang lainnya lagi. Kita seharusnya mendapat pahala karena sudah berbuat baik. Wira menghela napas, lalu bertanya, kalau begitu, kenapa kalian masih cemberut? Bab 156. Semua orang pun tertawa, kegelisahan mereka sudah berkurang banyak. Hari ini, aku menyuruh kalian membunuh para bandit itu untuk melindungi diri dan juga untuk melatih nyali kalian. Wira berkata dengan tenang, setelah kalian punya nyali, ditambah dengan memiliki pedang Preksa dan belajar seni bela diri, kalian sudah bisa melindungi diri saat keluar di kemudian hari. Semua orang pun mengangguk. Mereka semua tahu bahwa semakin besar bisnis yang dikembangkan Wira, orang yang dibutuhkan untuk keluar dari dusun juga akan semakin banyak. Wira mengalihkan topik pembicaraan, tapi kalian harus ingat, dengan membawa senjata tajam, niat membunuh juga tanpa sadar akan timbul di dalam hati. Saat timbul niat membunuh, kalian harus bertanya, pada diri sendiri apakah orang itu pantas mati. Setelah membunuhnya, apa diri kalian akan dijebloskan ke penjara? Kalau orang itu nggak seharusnya dibunuh, kalian nggak boleh membunuhnya. Biarpun orang itu pantas mati, kalian juga nggak boleh membunuhnya apabila kalian sendiri akan dijebloskan ke penjara setelah membunuhnya. Dalam situasi seperti ini, kalian harus cari cara lain untuk menyelesaikan masalahnya, jelas Wira. Semua orang kurang memahami maksud Wira. Namun, Gandhi dan Ganjar mengerti. Mereka saling memandang, lalu menunduk secara serempak. Tiba-tiba, Sony berkata, Kak Wira, maaf aku sudah mempermalukanmu tadi. Hanya membunuh bandit saja bisa muntah. Hai. Sony merupakan anggota inti yang sudah mengikuti Wira dari paling awal, namun, dia juga merupakan orang yang paling tidak bernyali. Saat memikirkan performanya yang masih kalah dari Danur, dia merasa agak bersalah. Ada banyak orang yang begitu kok. Buat apa kamu merasa malu? Wira menghibur, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam sebuah kelompok, dibutuhkan orang yang sifatnya berbeda-beda. Kelebihanmu bukan di nyali, jadi, kamu nggak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain dalam aspek ini. Sony bertanya dengan terkejut, memangnya apa kelebihanku? Wira menjawab sambil tersenyum, tebal muka. Hahaha, semua orang pun tertawa. Sony langsung berkata dengan malu, Kak Wira, tebal muka itu bukan kelebihan. Jangan bercanda lagi. Wira menjelaskan, orang yang tebal muka bisa bergaul dengan orang yang dia kenal ataupun orang asing, biarpun dikritik, dia juga nggak akan marah. Jadi, orang seperti ini sangat cocok untuk berbisnis. Kenapa itu bukan kelebihan? Coba suruh Dodi yang berbisnis. Begitu diprovokasi, dia sudah hendak menghajar orangnya, memangnya orang sepertinya bisa berbisnis. Hahaha, semua orang tertawa lagi.
Dodi berkata dengan bangga, aku mau pergi ke medan perang untuk membasmi musuh. Siapa bilang aku mau berbisnis? Sonny yang tadinya masih bersedih pun bersemangat kembali setelah memikirkannya. Kak Wira, Danur yang wajahnya masih ada bekas darah buru-buru bertanya, apa kelebihanku? Aku cocok melakukan apa? Wira menjawab sambil tersenyum, kamu itu pemberani. Jadi, kamu cocok menjadi perintis dan melakukan hal-hal yang membutuhkan perjuangan. Pemberani, Danur membusungkan dadanya, lalu berkata dengan bangga, pantas saja Kak Wira memberiku nama Bram yang artinya gagah berani. Satu persatu orang mendekati kereta kuda dan bertanya, Kak Wira, apa kelebihanku? Gelak tawa terus berlanjut di sepanjang jalan. Saat langit sudah gelap, kelompok mereka tiba di sebuah desa. Wira berkata, yang di depan itu desa Tepon. Di sana ada sebuah penginapan, Pak Regan bilang tempat ini sangat aman. Jadi, simpan saja pedang kalian. Jangan menakuti penduduknya. Langit sudah gelap, sekelompok orang berkuda yang membawa pedang pasti akan dianggap sebagai bandit. Jadi, semua orang pun menyelipkan pedang Treksa ke dalam kereta kuda. Kemudian, mereka perlahan-lahan masuk ke desa Tepon. Saat ini, ada dua jalur utama di dalam desa. Tempat ini adalah tempat bertemunya 4 kabupaten dan jauh lebih mewah daripada desa Pimola. Setiap selang beberapa rumah, ada sebuah toko dan restoran. Namun, sekarang sudah malam. Semua toko sudah tutup dan jalanan juga sepi. Kelompok Wira mengikuti peta hingga ke ujung jalan dan menemukan sebuah penginapan yang bernama Penginapan Zali. Ini adalah sebuah bangunan besar yang memiliki belasan kamar dan sederet kandang kuda. Di depan gerbang juga tergantung 2 lentera. Setiap kali Regan melakukan perjalanan ke pusat pemerintahan kota, dia akan menginap di Penginapan Zali. Dia juga mengatakan bahwa tempat ini sangat aman. Setelah kereta kuda berhenti, Wira turun dari kereta kuda dan disambut oleh pelayan penginapan. Tuan, apa kamu mau menginap? Penginapan kami sangat bersih. Kamar terbaik harganya 100 gabak, yang menengah harganya 50 gabak, sedangkan kamar umum 10 gabak per orang. Kalau tinggal di kamar terbaik, makanannya sudah gratis. Selain itu, kami juga akan memberi makan kepada kuda-kudamu. Kalau begitu, berikan kami 3 kamar terbaik. Wira meregangkan badannya sambil mengamati lingkungan di sekitar. Setelah itu, dia berkata, untuk makanannya, kami mau pesan sendiri jenis makanannya. Oke, pelayan itu berteriak, ada tamu. Cepat siapkan 3 kamar terbaik. Kelompok Wira masuk ke penginapan, sedangkan kuda-kuda mereka dibawa ke kandang. Setelah membawa kelompok Wira masuk ke penginapan, pelayan itu masuk ke sebuah kamar di belakang halaman dan bertanya, Bos, ada orang kaya yang datang. Apa kita perlu melakukan sesuatu? Bab 157. Setelah kuda diikat di dalam kandang dan kereta kuda diparkir di depan pintu penginapan, Wira pun masuk ke dalam kamar. Kamar terbaik ini sebenarnya adalah 2 kamar terpisah yang berlantai batu bata. Kamar di bagian luar adalah ruang tamu yang dilengkapi dengan kursi dan meja, sedangkan kamar di bagian dalam dilengkapi dengan tempat tidur dan sebuah meja baca. Penataannya sangat sederhana. Selain itu, tempat tidurnya juga mengeluarkan bau yang aneh. Kamar terbaik di desa masih kalah bagus dari yang di kota kabupaten, tapi memang lebih luas. Danu mengeluarkan kasur dari kereta kuda, lalu mengganti kasur yang disediakan penginapan dengan yang dibawanya. Ini adalah pesan Wulan. Wulan mengatakan bahwa kasur penginapan mungkin berkutu. Jadi, dia sudah menyiapkan kasur dari rumah agar Wira tidak terinfeksi kutu. Harga tanah di kota lebih mahal, sedangkan di desa lebih murah. Jadi, rumah yang dibangun di desa tentu saja juga lebih besar. Wira bertanya, sudah atur orang untuk jaga malam. Di kereta kuda, masih ada banyak barang lain selain pedang Treksa, busur silang, dan uang. Jadi, harus ada yang jaga malam secara bergiliran. Danu mengangguk dan menjawab, sudah. Aku dan Gandhi akan jaga malam di paruh pertama, Dodi dan Ganjar di paruh kedua. Wira meregangkan badannya yang terasa sakit, lalu berbaring di atas kasur wangi yang dibawa dari rumah. Kemudian, dia berkata, kalau makanannya sudah datang, suruh yang lainnya makan dengan kenyang, lalu langsung tidur. Setelah sampai di kota pusat pemerintahan, kita sudah nggak perlu begitu menderita lagi. Danu menyeringai dan menjawab, Kak Wira, ini mana bisa dibilang menderita. Semua orang berkuda dan bukan jalan kaki, setiap kali makan juga ada daging. Keadaan seperti ini sudah jauh lebih baik daripada hidup kami dulu. Wira hanya tersenyum getir. Bagi penduduk desa, perjalanan seperti ini memang tidak melelahkan. Namun, badan Wira sudah sangat sakit. Teknologi peredam kejut dalam pembuatan kereta kuda di era ini masih sangat buruk. Ditambah dengan jalan pegunungan yang tidak rata, bokong Wira tetap sakit meskipun sudah duduk di atas beberapa lapis bantal. Tidak lama kemudian, Dodi membawa masuk meja dan kursi ke kamar Wira agar bisa makan malam bersama. Mereka memesan 2 set makanan. Setiap set memiliki seekor ayam, seekor ikan, sekilo daging, sepiring sayur, dan serabi yang tak terbatas. Namun, mereka tidak diperbolehkan minum arak. Saat ini, mereka semua sudah melakukan perjalanan seharian dan sangat lapar. Jadi, mereka sangat menantikan makan malam ini. Tuan-tuan sekalian, ini makanan pesanan kalian. Aku juga membawakan arak yang kami buat sendiri, gratis kok. Tidak lama kemudian, pelayan yang menyambut mereka tadi datang bersama dengan 2 pelayan lainnya.
Kedua pelayan itu masing-masing membawa 2 nampan sayur. Kemudian, mereka bertiga menyusun makanan-makanan itu di atas meja. Pelayan yang menyambut mereka tadi melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan 2 pelayan lainnya pergi. Namun, dia sendiri masih tinggal di dalam kamar Wira. Begitu melihat hidangan di atas meja, Wira dan yang lainnya sudah tidak sabar untuk mulai makan. Wira melirik pelayan yang masih belum pergi itu dan bertanya, "Apa kamu masih ada urusan lain?" Pelayan itu menjawab sambil tersenyum, "Tuan, kalian adalah tamu terhormat penginapan ini. Jadi, bos menyuruhku untuk melayani kalian dengan baik. Kalau ada apa-apa, silakan beri perintah kepadaku kapanpun itu." "Nggak usah, kami nggak terbiasa makan di hadapan orang asing. Kamu keluar saja," ujar Wira dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengangkat sendok dan berkata, "Ayo makan." Danur adalah orang pertama yang mulai makan. Dia mengambil serabi dan sayur lainnya, lalu memakan dengan lahap. Di sisi lain, Danu bangkit dan mendorong pelayan yang tidak terlalu bersedia untuk pergi itu keluar. Di dalam kamar, hanya Danur sendiri yang makan. Orang lainnya memandang dari samping sambil menelan ludah, termasuk Wira. Ini adalah peraturan yang ditetapkan Hasan sebelum mereka memulai perjalanan ini. Setelah makanan dihidangkan, seseorang harus mulai makan terlebih dahulu. Setelah 15 menit berlalu dan orang itu baik-baik saja, orang lainnya baru boleh mulai makan. Hal ini dilakukan untuk mencegah semua orang ikut keracunan. Saat ditanya siapa yang bersedia mencoba makanan terlebih dahulu, Danur langsung maju dan menerima tugas itu. Setelah mencoba semua makanan dan waktu 15 menit sudah hampir berlalu, Danur masih terlihat baik-baik saja. Semua orang menatap ke arah Wira dan menunggu Wira bersuara. Tiba-tiba, Danur merasa kepalanya sangat berat dan mulai menguap. "Kak, Wira, kepalaku pusing sekali. Aku merasa sangat ngantuk." Makanannya. Plop, sendok yang digenggam Danur jatuh ke lantai. Kemudian, Danur terkapar di atas meja dan kehilangan kesadaran. Semua orang langsung terkesiap. Perasaan lapar mereka juga sudah hilang. Ada orang yang menaruh obat di makanan mereka. Ternyata, ini adalah penginapan yang dibuka khusus untuk mencelakai tamunya. Dulu, mereka merasa Hasan sudah bereaksi terlalu berlebihan. Sekarang, mereka baru tahu bahwa Hasan sangat bijaksana. Danur, setelah memeriksa Danur masih bernapas, Wira baru lega. Namun, ekspresinya langsung menjadi suram. Tep, tep, tep. Tiba-tiba, ekspresi Danu juga langsung berubah. Dia berkata, "Kak Wira," ada suara langkah kaki sekelompok orang yang semakin mendekat. Semua orang langsung pergi ke kamar untuk mengambil pedang treksa masing-masing. Kemudian, mereka keluar lagi dengan memancarkan aura membunuh. Wira berkata dengan serius, "Sisihkan setengah makanannya, lalu sembunyikan di dalam lemari. Kita semua pura-pura pingsan saja dulu. Mari kita lihat apa mereka hanya mau mencuri barang kita atau sekaligus membunuh kita." Jika orang dari penginapan ini hanya ingin mencuri sedikit barang mereka, Wira hanya akan memberikan mereka hukuman ringan. Namun, ceritanya sudah berbeda apabila orang-orang dari penginapan ini juga ingin membunuh mereka. Setelah menyisihkan sebagian makanannya, semua orang pun pura-pura pingsan. Ada yang tengkurap di meja, ada yang tersungkur di lantai, dan ada juga yang berbaring di bangku. "Tuan, aku membawakan sup untuk kalian. Tolong buka pintunya," teriak pelayan itu. Di tangannya, ada semangkuk sup panas. Setelah menunggu sejenak, dia mendorong buka pintu dengan badannya. "Tuan, kenapa kalian malah ketiduran?" Saat melihat semua orang di kamar sudah pingsan, pelayan itu terlihat gembira. Namun, dia tidak langsung bertindak, melainkan menuangkan sup panas itu ke kaki Sony. Sony menggertakkan giginya sambil menahan rasa sakit. Untungnya, kamar ini sangat gelap sehingga ekspresi kesakitannya tidak terlihat. Setelah lanjut menendang beberapa orang dan tidak ada yang bereaksi, pelayan itu baru berkata, "Bos, semuanya sudah pingsan. Kamu sudah boleh masuk." Bab 158. Kerja bagus. Terdengar suara seseorang. Kemudian, seorang pria gemuk berjalan masuk diikuti oleh 5 pria kekar. Pria gemuk ini bernama Nabil. Dia adalah pemilik penginapan Zali, juga merupakan tiran lokal desa Tepon. Pelayan itu bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Nabil mendengus, "Ikat mereka semua, lalu bawa ke pegunungan Dajore. Setelah itu, bunuh mereka semua di sana." Pelayan itu terkesiap, lalu berkata, "Bos, jumlah mereka ada 12 orang. Lagian, pemimpin mereka itu kelihatannya kayak putra dari keluarga kaya yang berkuasa." "Orang kaya apanya?" Nabil mencibir, "Kereta kuda mereka terbuat dari kayu berkualitas rendah, belasan pemuda ini juga terlihat kampungan. Begitu dilihat, sudah ketahuan mereka itu orang desa. Dia itu palingan cuma putra seorang tuan tanah. Mana ada anggota keluarga kaya yang keluar tanpa membawa senjata. Lagian, memangnya kenapa kalau dia itu putra orang kaya? Kalau mereka dianggap tewas karena diserang bandit, apa hubungan hal itu dengan kita?" Kak Nabil memang cerdas. Benar, mereka itu dibunuh oleh Pitono dan Pitonu. Bukan kita. Pitono dan Pitonu benar-benar gampang dimanfaatkan. Mereka akan disalahkan lagi atas kejahatan kita ini. Sekelompok pelayan mengambil tali, lalu hendak mengikat Wira dan yang lain.
Wira yang sedang tidur telentang di kursi langsung berdiri dan berkata, berhubung kalian ingin merampok dan membunuh kami, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Semuanya, bangunlah. Ah, Sony berteriak kesakitan sambil memeluk kakinya yang terbakar. Dia menatap pelayan yang menyambut mereka tadi dengan marah. Danu, Dodi, Gandhi, Ganjar, dan kelima orang dari tim penjual ikan juga berdiri. Mereka memegang pedang Preksa dengan ekspresi marah, tetapi juga merasa terkejut, mereka tidak mengerti kenapa orang-orang ini begitu jahat. Orang-orang ini bukan hanya ingin merampok, tetapi juga membunuh orang. Begitu Wira dan yang lainnya berdiri, ketujuh orang dari penginapan itu langsung terkejut. Sialan, nggak kusangka kalian ternyata cukup cerdas hingga bisa menipuku. Namun, Nabil tidak takut. Dia menghunuskan pedangnya dan mencibir, alangkah bagusnya kalau kalian langsung mati dalam tidur, tapi, kalian malah memilih untuk mati di tanganku. Kelima pria kekar yang mengikuti Nabil juga mengeluarkan senjata mereka. Senjata mereka sangat beragam, ada parang, kapak, dan pisau dapur. Di sisi lain, pelayan yang menyambut kelompok Wira tadi mengeluarkan belati. Wira memicingkan matanya, lalu berkata, mereka sudah mengeluarkan senjata mereka. Sekarang, giliran kita. Shoot, 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 satu demi satu pedang Preksa dikeluarkan dari sarungnya. Bila pedang yang mengkilap memancarkan cahaya yang dingin di bawah remang-remang minyak lampu. Orang-orang yang memegang pedang Preksa menggertakkan gigi dan memancarkan aura membunuh yang kuat. Saat ini, Wira yang biasanya terlihat tidak berbahaya juga menjadi sangat menakutkan. Ketujuh orang itu langsung terkejut, pedang Preksa sangat panjang dan tajam. Selain itu, kelompok Wira juga memancarkan aura membunuh yang kuat, sangat jelas bahwa mereka sudah pernah membunuh orang. Apa-apaan ini? Jelas-jelas mereka punya pedang bagus, tapi malah menyembunyikannya. Kalau dari awal kalian membawa pedang dan terlihat menakutkan, mana mungkin kami berani mencelakai kalian? Pikir ketujuh orang itu. Kawan-kawan sekalian, ayo serang, teriak Nabil. Namun, dia malah berbalik dan hendak kabur. Hanya saja, begitu berbalik, dia langsung tercengang. Ternyata keenam pelayan di belakangnya sudah melarikan diri terlebih dahulu. Dasar bajingan gak setia kawan. Siapa yang sudah menghidupi kalian selama ini? Maki Nabil sambil berlari dengan tergesa-gesa. Tangkap mereka. Wira tidak menyangka sekelompok orang itu akan langsung kabur begitu saja tanpa melawan. Dodi, Gandhi, dan Ganjar pun menyerbu keluar. Tidak lama kemudian, keenam pelayan sudah tertangkap dan dibawa kembali ke kamar Wira. Dodi berkata sambil mengerutkan kening, Kak Wira, bajingan satu lagi sudah kabur. Dia melempar bubuk kapur ke arahku dan hampir membutakanku. Saat ini, langit sudah gelap, aku takut masuk perangkapnya, jadi, aku nggak lanjut mengejarnya. Keputusanmu benar. Wira menepuk-nepuk bahu Dodi, lalu bertanya kepada pelayan yang menyambut mereka tadi, racun apa yang kalian taruh ke dalam makanan kami? Obat bius opium. Pelayan itu melirik ke arah Danur yang masih pingsan, lalu mulai melakukan tawar-menawar dengan Wira, Tuan, aku punya obat penawarnya. Kalau kalian melepaskan kami, aku akan memberikannya kepadamu. Wira mencibir, simpan saja obat penawar itu untuk diri kalian sendiri. Berikan aku akar manis. Obat bius opium dapat dibilang cukup ajaib, tetapi sebenarnya hanya terbuat dari dua bahan, yaitu bunga popi dan ephedra, atau aconitum dan dudaim. Namun, obat penawarnya sangat sederhana, yaitu akar manis. Ada banyak orang di dunia persilatan yang selalu membawa akar manis saat bepergian. Ini juga merupakan pesan Hasan. Danu mengeluarkan akar manis, lalu memasukkannya ke mulut Danur. Tidak lama kemudian, Danur pun tersadar. Sialan, beraninya kalian meracuni kami. Aku akan menghabisi kalian. Danur yang keracunan sangat murka. Dia menghunuskan pedangnya dan hendak langsung menghabisi pelayan itu. Bro, pelayan itu langsung berlutut dan berkata, Tuan, aku punya ibu yang sudah berumur 80 tahun dan anak yang masih berumur 3 tahun. Aku harap kamu bisa bermurah hati dan mengampuniku. Wira menyindir, kamu masih belum berumur 20 tahun, sedangkan ibumu sudah berumur 80 tahun, sehat sekali ibumu itu hingga bisa melahirkanmu di usia 60-an tahun. Begitu kebohongannya terbongkar, ekspresi pelayan itu langsung berubah. Kemudian, dia berkata lagi, Tuan, kamu pasti akan menyesal kalau membunuh kami. Dengarlah nasihatku, segera pergi dan anggap saja semua ini nggak pernah terjadi, kalau nggak, nanti kalian pasti nggak bisa kabur lagi. Kamu berani mengancam kami lagi. Wira tersenyum sinis, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Danur, kamu masih kecil dan tenagamu juga kurang kuat. Kamu nggak bakal bisa memenggal kepala seseorang dalam sekali tebas. Biarkan saja Danu yang melakukannya. Danur menyimpan kembali pedangnya dengan ekspresi sedih. Kemudian, Danu yang berekspresi dingin mendekatkan pedangnya ke leher pelayan itu. Leher pelayan itu pun langsung tergores dan berdarah. Ah, pelayan itu langsung tersungkur di lantai dan berteriak dengan ketakutan, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahu kalian semuanya. Kakaknya Kak Nabil adalah seorang inspektur. Dia pasti sudah mencari kakaknya untuk menghadapi kalian, kalau nggak pergi sekarang, kalian benar-benar nggak akan bisa kabur lagi. Bab 159. Wira mencibir, kalau begitu, kami akan tunggu kedatangannya. Keenam pelayan itu langsung bertanya dengan terkejut, kalian nggak takut sama inspektur?
Kenapa kami harus takut sama inspektur? Dodi yang sudah tidak bisa menahan kekesalannya langsung menendang pelayan itu. Orang lainnya hanya melihat situasi ini dengan tatapan dingin. Setelah membasmi desa 3 harimau dan membunuh bandit di pegunungan Dajore, mereka tentu saja tidak akan takut pada seorang inspektur. Mereka hanya takut pada status inspektur yang merupakan seorang pejabat, namun, mereka juga tidak khawatir apabila Wira memilih untuk tinggal. Sampai saat ini, Dusun Darmadi masih belum kalah dalam melawan gugatan di pengadilan daerah. Keenam pelayan itu pun tercengang. Apa sebenarnya latar belakang sekelompok orang ini? Kenapa mereka bahkan tidak takut terhadap seorang inspektur? Wira menunjuk ke arah pelayan yang menyambut mereka tadi, lalu berkata, bawa keluar orang lainnya selain dia. Setelah kelima pelayan lainnya dibawa keluar, pelayan yang tersisa itu langsung gemetar ketakutan. Wira berkata dengan ekspresi suram, sudah berapa lama penginapan ini dibuka? Berapa banyak orang yang sudah kalian celakai? Kamu boleh membohongiku, tapi aku akan menginterogasi orang lainnya lagi. Kalau kamu ketahuan berbohong, aku akan langsung memenggal kepalamu. Danu menodong leher pelayan itu dengan pedang reksa lagi sehingga lehernya tergores dan berdarah. Oke, aku akan menjawabnya. Kaki pelayan itu sudah gemetar hebat, lalu bau pesing yang menyengat menyerbat ke sekeliling. Pelayan itu menjawab, penginapan ini sudah berdiri selama 10 tahun. Awalnya, tempat ini adalah milik sepasang suami istri dari desa ini. 3 tahun yang lalu, Nadim menjebak sepasang suami istri itu dan menyita tempat ini, lalu menyerahkannya kepada Kak Nabil. Biasanya, para pria akan dibunuh, sedangkan para wanita dijual ke rumah bordil. Dalam setahun, kurang lebih ada 10 korban. Kretek, semua orang di dalam kamar ini menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan dengan kuat, mereka sangat ingin langsung membunuh sekelompok orang keji ini. Wira memberi perintah dengan ekspresi kelam, seret dia keluar dan bawa masuk satu orang. Wira menanyakan pertanyaan yang sama, lalu pelayan itu juga memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan pelayan sebelumnya. Semua orang sudah murka. Kak Wira, mereka nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau nggak, mereka pasti akan mencelakai orang lain lagi. Dodi berkata dengan marah, aku pasti akan menemukan Nabil dan menghabisinya. Danu yang biasanya bersikap sangat tenang juga bersuara, Kak Wira, tangkap saja mereka, lalu serahkan mereka pada pengadilan daerah Kabupaten Laria. Orang-orang seperti mereka nggak boleh dibiarkan begitu saja. Gandhi dan Ganjar juga mengangguk. Dulu, mereka adalah pencuri. Namun, mereka hanya mencuri sedikit barang untuk menafkahi keluarga mereka. Di sisi lain, sekelompok orang ini bukan hanya mengincar harta orang lain, tetapi juga membunuh orang dan menyiksa wanita. Perbuatan mereka benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kak Wira, meskipun harus terlambat sampai ke kota pusat pemerintahan, kita juga nggak boleh melepaskan sekelompok sampah masyarakat ini. Danur, Sony, dan pemuda-pemuda lainnya juga bersuara. Sekelompok orang dari penginapan ini bahkan lebih jahat daripada pejabat-pejabat kecil seperti kepala desa yang suka menindas penduduknya. Mereka sudah melakukan banyak hal tercela dan pantas mati. Ekspresi Wira menjadi suram. Dengan bantuan pasukannya saat ini, dia memang bisa membunuh Nabil dan Nadim dengan mudah. Namun, menyelesaikan masalah setelah membunuh mereka tidaklah mudah, sebab, kedua orang ini bukan bandit, Nadim bahkan merupakan seorang inspektur. Pemerintah daerah pasti akan mempertanyakan masalah ini. Melihat tatapan penuh harap semua orang, Wira merenung sejenak sebelum berkata, bawa masuk pelayan tadi. Tuan, semua yang kukatakan itu benar. Aku mohon jangan bunuh aku. Begitu masuk, pelayan itu langsung bersujud. Wira bertanya dengan acuh tak acuh, apa desa kalian ada sarjana provinsi atau sarjana kabupaten? Ada, pelayan itu menjawab dengan ketakutan, Pak Leri sudah menjadi sarjana provinsi dari 10 tahun yang lalu. Dia adalah tuan tanah terbesar di desa kami. Dia tinggal di rumah besar yang terletak di bagian selatan desa ini. Wira bertanya, apa dia ada di rumah? Ada. Pelayan itu buru-buru mengangguk. Dia sangat bingung kenapa Wira ingin mencari Leri. 2 jam kemudian, Nabil membawa sekelompok orang kembali ke penginapan. Orang yang memimpin di paling depan mengenakan seragam inspektur. Parasnya lumayan mirip dengan Nabil, tetapi umurnya sedikit lebih tua. Orang itu tidak lain adalah Nadim, inspektur desa ini. Di belakang Nadim, ada 20 prajurit desa yang setengahnya bersenjatakan tombak dan setengahnya lagi bersenjatakan busur. Setelah tiba di depan penginapan, Nadim melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan para prajurit menyerbu masuk ke penginapan. Pada saat ini, penginapan sangat sunyi dan gelap. Tidak ada satupun sosok yang terlihat. Jangan-jangan sekelompok orang desa itu sudah kabur karena tahu kakak mau datang. Nabil melanjutkan sambil mengerutkan kening, entah berapa banyak uang yang mereka bawa. Tapi, kalau belasan kuda dan belasan pedang itu dijual, nilainya juga mencapai ratusan ribu gabak. Tapi, ini sudah malam. Mereka nggak mungkin bisa lari jauh. Bab 160. Nadim berkata dengan ekspresi serakah, kalau mereka memang sudah kabur dari penginapan, kita kejar saja. Setelah mereka tertangkap, kita harus habisi mereka semua agar rahasia kita nggak terbongkar. Awalnya, Nadim sebenarnya sangat menentang Nabil yang ingin membuka penginapan dengan tujuan jahat seperti ini. Namun,
dia akhirnya mendukung Nabil setelah melakukannya beberapa kali dan berhasil mendapatkan uang yang banyak. Dia bahkan langsung menangkap beberapa pedagang yang sulit dihadapi dengan mengandalkan statusnya di pengadilan daerah. Setelah itu, dia baru menyerahkan mereka untuk diurus Nabil. Selama 3 tahun ini, kedua bersaudara ini bekerja sama dengan baik sehingga kekayaan mereka sudah bertambah banyak. Namun, Nadim tahu jelas bahwa ini adalah hal yang sangat berisiko. Setiap kali beraksi, mereka akan menyelesaikannya dengan sangat hati-hati. Tepat pada saat mereka berbicara, lampu di kamar terbaik tiba-tiba menyala dan pintunya juga terbuka. Kemudian, terdengar suara Wira yang dingin. "Nabil, berani sekali kamu kembali. Bukannya kamu lebih bernyali lagi? Tak kusangka kamu masih belum kabur." Nabil menunjuk ke belakangnya dan melanjutkan, "Dia adalah kakakku. Bawahannya sangat banyak, juga bersenjatakan tombak dan busur. Kalian gak mungkin bisa melawan. Kalau masih ingin hidup, cepat serahkan harta." "Diam." Nadim menyela ucapan Nabil, lalu berkata dengan penuh keadilan, "Ada orang yang melapor kalau kalian bersenjatakan pedang dan terlihat berbahaya. Aku curiga kalian adalah bandit dari pegunungan Dajore. Segera serahkan pedang kalian, lalu ikut aku pergi ke pengadilan daerah." Nabil langsung mengacungkan jempolnya ke arah kakaknya. Dengan mengatakan bahwa kelompok Wira adalah bandit dari pegunungan Dajore dan menghabisi mereka, Nabil dan Nadim akan mendapatkan hadiah setelah membawa mayat mereka ke pengadilan daerah. Pantas saja Nadim bisa menjadi pejabat. Cara yang digunakannya untuk mendapatkan uang jauh lebih hebat daripada Nabil yang membuka penginapan ini. Tatapan Wira langsung menjadi dingin, dia berkata, "Para pelayan sudah bilang kamu itu inspektur desa ini. Kamu bukan hanya membela orang yang membuka penginapan ini, tapi juga membantu mereka melakukan perampokan dan pembunuhan. Awalnya aku masih kurang yakin, sekarang aku sudah percaya." "Nggak ada gunanya kamu percaya atau nggak." Nadim mencibir, "Aku curiga kamu itu Pitono atau Pitonu yang turun dari gunung. Sekarang, aku mau membawamu ke pengadilan daerah. Kalau kamu berani menolak, itu artinya kamu takut. Kamu kira bisa kabur dengan mengandalkan jumlah orang yang banyak. Nanti, aku akan melapor ke pengadilan daerah agar mereka mengeluarkan surat penangkapan. Lalu, kamu akan diburu di seluruh kerajaan Nuala. Kalau sekarang kamu berani melawan, aku akan langsung membunuhmu. Pengawal, tangkap dia," perintah Nadim. 10 prajurit sudah bersiap untuk memanah, sedangkan 10 prajurit bertombak berjalan di belakang mereka. Para prajurit desa ini perlahan-lahan mendekati kamar Wira. Nabil merasa sangat bersemangat. Begitu kakaknya bertindak, Wira sudah tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Saat ini, Wira hanya bisa menyerah. Jika tidak, itu artinya dia melawan perintah pihak pemerintah. Punya status sebagai pejabat benar-benar berguna. Mau menghabisi penduduk dari luar kabupaten benar-benar gampang, pikir Nabil. Wira berpaling ke dalam kamar, lalu berkata, "Sudah dengar. Dia bukan hanya mau membunuhku, juga menuduhku sebagai bandit. Aku sudah dengar, tak kusangka ternyata ada orang sejahat ini di desa Tepon." Terdengar suara seseorang dari dalam kamar. Ekspresi Nadim langsung berubah. Dia bertanya, Siapa yang ada di dalam?" Nabil menjawab dengan bingung, "Kenapa suara itu sepertinya nggak asing?" Nabil, bernyali sekali kalian. Ternyata selama ini kalian sudah merampok dan membunuh orang. Sekarang, kalian bahkan berani menargeti Tuan Wira. Kalian semua cepat singkirkan senjata kalian. Kalau kalian berani melukai Tuan Wira, pemimpin kabupaten akan memenggal semua keluarga kalian." Perintah seorang pria parubaya sambil berjalan keluar dari kamar. Dia menatap sekelompok orang itu dengan sangat marah. "Pak Leri," seluruh prajurit desa itu langsung terkejut dan buru-buru membuang senjata mereka ke lantai. Leri adalah satu-satunya sarjana provinsi di desa Tepon. Dia juga merupakan tuan tanah terbesar dan sosok yang memiliki pengaruh yang setara dengan pemimpin kabupaten. Bahkan orang berstatus setinggi dia juga bersikap begitu hormat terhadap Wira. Siapa Wira sebenarnya? Saat mendengar panggilan Leri terhadap Wira, Nadim langsung berkeringat dingin. Dia berkata, "Pak Leri, mari kita bicara dulu." Leri berjalan keluar dari kamar, lalu berkata dengan dingin, "Apa kalian masih punya kata-kata terakhir? Cepat katakan, lalu menyerahlah, jangan melawan lagi. Kalau enggak, kalian hanya akan melibatkan keluarga kalian." Setelah makan malam, Leri baru saja hendak tidur bersama gundiknya. Namun, dia tiba-tiba menerima undangan dari juri kompetisi puisi naga. Jadi, dia buru-buru datang ke penginapan ini. Saat bertemu dengan Wira, dia sangat terkejut karena tidak menyangka Wira masih begitu muda. Begitu Leri bertanya kenapa Wira mencarinya, Wira tidak mengatakan apapun dan menyuruhnya untuk menyaksikan sendiri. Alhasil, apa yang disaksikannya adalah situasi seperti ini. Sebelumnya, Leri sudah pernah mendengar mengenai kelakuan Nabil dan Nadim. Namun, mereka sama sekali tidak berhubungan. Jadi, Leri pun tidak memedulikan mereka. Nabil menyeka keringat dingin di wajahnya, lalu berkata, "Pak Leri, jangan menakut-nakuti kami. Siapa dia sebenarnya? Kalau memang diperlukan, kami akan minta maaf." "Minta maaf?" Leri tersenyum dingin dan menjawab, "Kamu kira dia itu cuma orang kaya biasa? Kalian kira begitu aksi kalian gagal, masalahnya bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf? Ada sebagian orang yang nggak mampu kalian singgung. Kalau sudah menyinggung orang-orang sepertinya, kalian harus membayarnya dengan nyawa."
Nadim berkata sambil menggertakkan gigi, Pak Larry, siapa dia sebenarnya? Kalaupun harus mati, aku juga harus tahu jelas dulu. Larry menggeleng dan menjawab, aku nggak tahu dia itu siapa. Nabil langsung memelototi Larry dan bertanya dengan marah, kalau begitu, kenapa kami harus mati? Apa kamu lagi mempermainkan kami? Bab 161. Diam, ekspresi Nadim langsung menjadi suram. Kemudian, dia berkata dengan hormat, Pak Larry, silakan jelaskan. Larry bertanya dengan ekspresi muram, pernah dengar tentang kompetisi puisi naga? Nabil menggeleng, pernah. Ekspresi Nadim sudah berubah drastis. Dia bertanya, apa dia itu sarjana provinsi yang mau menghadiri kompetisi puisi naga? Sebagai inspektur dari pengadilan daerah, Nadim tahu seberapa besar acara kompetisi puisi naga ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, orang dari seluruh penjuru juga berangkat ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk menghadirinya. Setiap tahun pada saat ini, pengadilan daerah akan berpesan kepada inspektur untuk lebih memperhatikan keselamatan jalan, bagaimanapun juga, orang yang menghadiri kompetisi ini paling tidak adalah sarjana provinsi. Larry menatap Nadim bagaikan memandang orang idiot, lalu menjawab, kalau dia itu juga sarjana provinsi sama sepertiku, apa aku perlu memanggilnya Tuan? Kalau begitu, dia itu sarjana kerajaan. Tanya Nadim dengan ketakutan, dahinya sudah dipenuhi dengan keringat basah. Nabil juga menggigil ketakutan, jika mereka membunuh seorang sarjana kerajaan, tidak akan ada orang yang bisa melindungi mereka. Larry mendengus, aku nggak tahu apa dia itu sarjana kerajaan atau bukan, tapi dia itu juri di kompetisi puisi naga. Juri kompetisi, apa itu sangat hebat? Tanya Nabil dan Nadim dengan bingung. Larry mencibir, hanya ada dua macam orang yang bisa menjadi juri kompetisi puisi naga. Yang satu adalah orang terpelajar yang terkenal di seluruh dunia, yang satu lagi adalah utusan keluarga kerajaan. Bro, Nabil langsung jatuh terduduk di atas lantai. Dia menggeleng dengan kuat sambil bergumam, nggak mungkin. Kereta kuda yang dinaikinya terbuat dari kayu murah. Mana mungkin dia itu utusan keluarga kerajaan? Di kalangan masyarakat, orang yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan adalah orang yang luar biasa penting. Tindakan mencelakai orang dari keluarga kerajaan adalah dosa besar. Bukan hanya mereka yang akan dihukum mati, bahkan seluruh keluarga mereka juga akan menerima hukuman yang sama. Larry menebak, utusan keluarga kerajaan kadang-kadang adalah kasim dari pangeran dan putri keluarga kerajaan, atau keturunan keluarga bangsawan. Ada beberapa keturunan bangsawan yang nggak peduli pada penampilan luar dan hanya tertarik pada senjata. Apa kamu sudah melihat pedang yang dibawa mereka? Itu semua adalah pedang ajaib yang sangat langka. Saat mengingat ketajaman pedang Treksa, Nabil menjawab dengan terbata-bata, kayaknya benar. Larry mendengus, kalian bukan hanya mau merampoknya, tapi juga membunuhnya. Hari-hari baik kalian sudah berakhir. Setelah minta maaf, akhirilah kehidupan kalian sendiri, kalau enggak, seluruh keluarga kalian akan dihukum mati juga. Kalian pilih saja sendiri mau bagaimana. Utusan keluarga kerajaan. Setelah mendengar kata itu, Wira pun tercengang. Dia mengeluarkan undangan sebagai juri kompetisi puisi naga hanya untuk meminta Larry datang menjadi saksi. Dengan adanya Larry menjadi saksi, dua bersaudara itu baru bisa dihukum tanpa mengharuskan dirinya berurusan dengan pengadilan daerah Kabupaten Laria. Namun, Larry malah salah paham dan mengira Wira adalah utusan keluarga kerajaan. Saat ini, Wira tidak bisa mengakui ataupun menyangkalnya. Jadi, dia hanya berdiri diam dan menunjukkan ekspresi serius. Enggak, aku nggak mau mati. Aku membuka penginapan ini hanya untuk merampok orang. Kenapa malah bertemu dengan utusan keluarga kerajaan? Nabil berdiri, lalu berjalan ke depan kamar sambil menangis. Kemudian, dia bersujud dan memohon, Tuan, aku mohon ampuni aku. Aku yang terlalu buta hingga berani mencelakaimu. Aku nggak akan berani melakukannya lagi. Aku akan berubah. Maafkanlah aku. Tiba-tiba, ada sebilah golok yang menembus dada Nabil. Nabil menoleh dengan susah payah dan melihat wajah tegas Nadim. Dia berkata dengan tidak percaya, Kak Nadim, kamu. Gubrak, Nadim menarik kembali goloknya tanpa memedulikan Nabil, kemudian, dia bersujud dan berkata, Tuan, bajingan itu sudah menipuku sehingga aku salah paham terhadapmu. Aku harap kamu bisa bermurah hati dan mengampuniku, aku rela menyerahkan seluruh kekayaanku. Kalau aku mengampunimu, bagaimana bisa orang-orang yang kamu celakai itu beristirahat dengan tenang di alam baka? Wira melirik sekelompok prajurit desa yang ketakutan, lalu berkata, siapapun yang membunuhnya nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Para prajurit desa langsung mengambil tombak dan busur panjang mereka, lalu menikam dan memanah Nadim dari belakang. Nadim pun terkapar di atas lantai dengan ekspresi tidak rela. Hidupnya yang penuh dengan perbuatan jahat akhirnya berakhir juga. Setelah melihat kedua orang itu dihukum, Larry menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, aku sudah ngantuk. Wira melambaikan tangannya sambil berjalan masuk ke kamar, lalu berkata, laporkan saja kepada pengadilan daerah tentang kejadian sebenarnya. Larry pun tidak berani berbicara lagi dan berjalan keluar. Kemudian, dia menginstruksikan prajurit desa untuk menangani jasad kedua orang itu. Danu, Dodi, dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka tiran lokal dan inspektur itu akan saling membunuh, padahal Wira hanya mengucapkan beberapa patah kata.
Kak Wira benar-benar hebat, dia bahkan gak perlu menggunakan pedang untuk membunuh orang. Pikir mereka semua. Di Ispohan, tepatnya di dalam sebuah kamar yang sudah dihias menjadi kamar pengantin. Dian menatap hiasan kamar ini, lalu melirik gaun pengantin merah yang diletakkan di atas tempat tidur dan gadis muda cantik berpakaian merah di sampingnya. Saat ini, mata Dian dipenuhi dengan kesedihan yang bisa membuat hati orang hancur setelah melihatnya. Mary memegang bahu Dian, lalu menghibur, "Kakak ipar, jangan cemberut dong. Kenapa kamu gak mau jadi istri ketua pertama Ispohan? Selain aku dan kakakku, kamu akan jadi orang ketiga yang paling berpengaruh di markas bandit ini. Bahkan aku juga bakal menuruti kata-katamu. Kamu hanya perlu setuju untuk menikahi kakakku." Bab 162. Kamu hanya akan mencelakai kakakmu. Dian berkata dengan dingin, "Aku sudah pernah menikah 3 kali dan semua suamiku meninggal mendadak dalam waktu nggak sampai sebulan. Semua orang di Kabupaten Uswal tahu aku ini wanita pembawa sial untuk suamiku. Kalau nggak percaya, cari tahu saja sendiri." Mary menjawab, "Aku sudah dengar dari bawahanmu dan tahu kamu berkata jujur. Tapi, aku nggak takut." Dian bertanya dengan heran, "Kamu mau mencelakai kakakmu?" Mary berkata dengan cemberut, "Kakak ipar, bisa nggak jangan berpikir jelek tentangku. Yang membesarkanku itu kakakku, mana mungkin aku berpikiran untuk mencelakainya." Dian bertanya dengan heran, "Kalau begitu, kenapa kamu mau aku menikahinya?" "Karena kakakku nggak takut," Mary berkata sambil tersenyum gembira, "kakakku sudah pernah menikah 3 kali dan semua istrinya juga meninggal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kata peramal, dia itu pria yang membawa sial untuk istrinya. Berhubung kalian punya karakteristik yang sama, sepertinya kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Jadi, kamu tinggal saja di sini dengan tenang." Dian tertegun sejenak dan merasa alasan Mary sangat tidak masuk akal. Setetes air mata bergulir dari matanya, dia berkata, "Aku mohon, lepaskanlah aku. Adikku mengalami keterbelakangan mental sejak kecil, sekarang, dia sudah berusia 15 tahun, tapi masih seperti anak berusia 3 tahun. Kalau aku nggak pulang, dia pasti akan dicelakai orang. Dengan begitu, semua yang dibangun keluarga Wibowo juga akan direbut orang lain." Mary menjawab dengan terkejut, "Kakak ipar, kalau tinggal di kediaman Wibowo berbahaya baginya, aku bakal mengutus orang untuk membawanya kemari. Aku bisa menjamin keselamatannya di sini dan dia nggak bakal ditindas siapapun." Dian berkata dengan sedih, dia itu satu-satunya keturunan laki-laki yang tersisa di keluarga Wibowo. Kami semua masih berharap dia bisa melanjutkan garis keturunan keluarga. Kalau kami meninggalkan semua yang sudah dibangun keluarga Wibowo selama ratusan tahun, bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkannya kepada leluhur? Merika, asalkan kamu melepaskanku, aku akan memberimu 10 juta gabak dan pasokan bahan pangan setahun sekali. Aku juga bisa membantumu dalam urusan pemerintahan dan menyuruh mereka untuk nggak menangkap kalian, bujuk Dian. 10 juta gabak. Mary sangat tergiur, tetapi menjawab sambil menggeleng, "Kakak ipar, tawaranmu memang sangat menggiurkan, tapi aku tetap ingin kamu menjadi kakak iparku. Kamu benar-benar sangat cantik. Anak-anak yang kamu lahirkan nanti pasti sangat cantik dan tampan, jangan khawatir, aku akan menangani masalah adikmu." Ekspresi Dian menjadi dingin saat berkata, "Merika, asal kamu tahu, keluarga Wibowo itu keluarga paling kaya dan berkuasa di Kabupaten Uswal. Mereka nggak bakal tinggal diam kalau kamu menahanku di sini, baik itu Kabupaten Yoya maupun kota pusat pemerintahan Jagabu, keluarga Wibowo pasti akan berusaha untuk menyuruh pihak pemerintah datang menyergap kalian. Kamu pikirkan saja sendiri mau pilih 10 juta gabak atau ditangkap. Pihak pemerintah." Puff, Mary langsung tertawa, lalu mengayunkan pedangnya sambil berkata, "Dalam belasan tahun ini, pemerintah Kabupaten Yoya dan kota pusat pemerintahan Jagabu sudah bekerja sama untuk menangkap kami. Dalam setahun, paling nggak ada 2-6 kali, dihitung-hitung, mereka sudah beraksi sekitar 30-40 kali. Kalau mereka benar-benar begitu hebat, kami pasti sudah dimusnahkan dari dulu. Apa perlu tunggu sampai sekarang?" Dian mengerutkan keningnya, dia sudah mengetahui tentang hal ini dan harus mengakui bahwa Ispohan memang sangat kuat. "Oh iya, kamu nggak usah mengancamku lagi." Mary melanjutkan sambil tersenyum, "Aku sudah menginterogasi bawahanmu dan mengetahui jelas tentang situasimu. Kamu memang punya adik yang mengalami keterbelakangan mental, tapi anggota keluarga Wibowo sangat berharap kalian cepat mati agar bisa membagi-bagi harta keluarga Wibowo. Mana mungkin mereka rela mengeluarkan uang untuk menolongmu. Jadi, sebaiknya kamu tinggal saja di sini. Nggak akan ada yang menolongmu." Wajah Dian langsung memucat. Dia memejamkan matanya dengan putus asa. Benar, anggota keluarga Wibowo memang mengharapkan Dian dan adiknya mati agar bisa membagi-bagi harta keluarga Wibowo. Selama ini, Dian sudah membimbing banyak orang yang dekat dengannya. Namun, mereka hanya mampu melakukan bisnis kecil. Tidak ada seorang pun di Kabupaten Uswal atau kota pusat pemerintahan Jagabu yang mampu mengirimkan pasukan untuk menolongnya. Saat ini, Dian sudah menggunakan cara mengintimidasi, memohon, dan mengancam. Namun, semuanya tidak berguna. Apakah dia benar-benar harus menyerahkan dirinya pada sekelompok bandit? Ternyata seseorang memang tidak boleh terlalu serakah. Jika bukan demi meraup keuntungan besar dalam bisnis sabun, Dian juga tidak mungkin melakukan perjalanan melewati Ispohan dan berakhir dalam situasi seperti ini.
Namun, Dian tidak menyalahkan siapapun. Dia sendiri yang terlalu naif dan percaya bahwa dengan menyerahkan tarif jalan, bandit-bandit dari Isfahan tidak akan bertindak macam-macam terhadapnya. Ternyata memang tidak ada orang yang bisa dipercayai di dunia ini.